Tubuh manusia adalah hal yang menakjubkan. Ada begitu banyak fakta yang tersembunyi di dalamnya. Salah satu contohnya adalah otak manusia yang sudah terbukti lebih canggih dibandingkan jenis komputer manapun. Otak manusia mengandung sekitar 100 miliar sel mikroskopis yang disebut neuron. Ada sangat banyak neuron di otak, sehingga mungkin butuh waktu ribuan tahun bagi Anda jika menghitung semuanya. Kapanpun Anda bermimpi, tertawa, berpikir, melihat, bergerak, bernafas, sinyal kimia dan listrik berlomba-lomba melewati neuron-neuron ini melalui miliaran jalur kecil neuron. Otak Anda juga tak pernah berhenti bekerja. Otak Anda membuat dan mengirimkan berbagai pesan yang tak terhitung ke seluruh jaringan tubuh setiap detiknya. Neuron otak membuat dan mengirimkan pesan lebih banyak daripada pesan yang dikirim seluruh ponsel genggam di seluruh dunia. Loh, kok bisa seperti itu ya? Emangnya di dalam sel ada apa aja ya? Supaya lebih paham, yuk lihat pembahasannya di sini. Halo, selamat pagi. Ketemu lagi masih bersama dengan saya, Mrs. JH Junita Heni Hutagaluh, akan menemani pembelajaran biologi kalian pada hari ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar online. Ya, materi kita pada hari ini adalah materi lanjutan dari sebelumnya, yaitu mengenai sel. Sel di bagian pertama sudah kita bahas di situ dan kalian sudah pahami bagaimana sejarah dan penemuan sel. Kemudian kalian juga sudah tahu prinsip dasar teori sel dan kalian juga sudah tahu tentang jenis-jenis sel. Dan terakhir yang kita bahas kemarin adalah tentang perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Nah, di materi bagian kedua ini kita lanjut pembahasannya. Yang pertama sekali yang harus kalian pahami yaitu bagaimanakah komponen kimiawi sel, kemudian struktur sel, dan terakhir kita juga akan bahas di sini yaitu bagaimana mekanisme transportasi zat. Ya, jadi silahkan kalian simak pembahasannya di video berikut ini. Komponen kimiawi sel. Di dalam sel hidup terdapat senyawa kimiawi yang dihasilkan dari aktivitas sel disebut biomolekul. Seluruh senyawa tersebut saling berinteraksi secara terarah dan teratur sehingga menunjukkan ciri kehidupan. Sel hidup memiliki 4 makromolekul, yaitu 1. Karbohidrat. Karbohidrat berfungsi sebagai bahan bakar, bahan penyusun struktur sel, dan sumber energi. Karbohidrat digolongkan menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida terdiri dari glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Disakarida terdiri dari maltosa, sukrosa, dan laktosa. Sedangkan polisakarida terdiri dari amilum, glikogen, dan selulosa. Makromolekul yang kedua adalah lipid. Lipid berfungsi sebagai komponen struktural membran sel, cadangan bahan bakar atau sumber energi, lapisan pelindung, komponen vitamin, dan komponen hormon. 3. Protein. Protein berfungsi sebagai dukungan struktural, penyimpanan, pergerakan, transport substansi tertentu, pengiriman sinyal, enzim, dan pertahanan untuk melawan substansi asing. Dan makromolekul yang keempat adalah asam nukleat yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sifat individu yang diwariskan, penyimpanan energi, dan koenzim. Baiklah, kita masuk ke bagian struktur sel. Struktur sel terbagi atas 3 bagian,
yaitu membran plasma atau membran sel, nukleus atau inti sel, dan sitoplasma. Pada sitoplasma terdapat berbagai macam organel sel yang memiliki peranan masing-masing. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu membran plasma atau membran sel. Membran sel merupakan lapisan tipis dengan ketebalan sekitar 8 nanometer yang membatasi isi sel dengan lingkungan di sekitarnya. Membran sel bersifat selektif permeabel atau semi permeabel karena hanya dapat dilewati oleh ion, molekul, dan senyawa-senyawa tertentu. Membran sel atau membran plasma tersusun dari bahan lipid atau fosfolipid, protein, dan karbohidrat. Komponen penyusun satu unit fosfolipid adalah sebagai berikut. 1. Fosfat di bagian kepala pada permukaan membran bersifat hidrofilik atau suka air. Yang kedua, asam lemak di bagian ekor yang tersembunyi di dalam membran dan bersifat hidrofobik atau tidak suka air. Fungsi membran sel adalah 1. Mengontrol masuk dan keluarnya zat dari atau ke dalam sel. 2. Sebagai pelindung agar isi sel tidak keluar. Dan ketiga, sebagai reseptor atau menerima rangsangan dari luar sel. Struktur sel yang kedua yaitu nukleus atau inti sel. Nukleus merupakan organel terbesar dalam sel, yaitu berukuran 10-20 nanometer. Fungsi nukleus yaitu 1. Mengendalikan proses metabolisme dalam tubuh. 2. Tempat tersimpannya materi genetik dalam bentuk DNA ataupun RNA. 3. Sebagai tempat terjadinya replikasi dan transkripsi DNA. Nah, sekarang kita lihat bagaimana komposisi nukleus itu sendiri. Komposisi nukleus terdiri atas 3, yaitu 1. Membran nukleus atau disebut dengan karioteka. 2. Matriks atau nukleoplasma, yaitu cairan inti yang tersusun atas zat protein inti atau nukleoprotein. Dan komposisi terakhir yaitu nukleolus atau anak inti. Di dalamnya banyak mengandung kromosom yang berfungsi untuk menentukan ciri sel, mengatur bentuk sel, dan menentukan generasi sel selanjutnya. Struktur sel yang ketiga yaitu sitoplasma. Sitoplasma merupakan suatu cairan sel dengan segala sesuatu yang terkandung di dalamnya, yaitu makromolekul, mikromolekul, ion-ion, dan organel sel. Tiap organel pada sitoplasma memiliki struktur dan peran khusus, antara lain mitokondria merupakan organel penghasil energi dalam sel yang tersusun atas fosfolipid dan protein. Mitokondria terdiri atas 2 lapisan, yaitu membran luar yang halus dan membran dalam yang berlekuk-lekuk atau disebut dengan krista, dan matriks mitokondria. Mitokondria berperan sebagai tempat terjadinya respirasi seluler dan menghasilkan ATP. Organel sel yang kedua yaitu ribosom. Ribosom adalah organel terkecil dalam sitoplasma dengan ukuran 17-20 mikron. Ribosom tersusun atas protein dan RNA ribosom atau dikenal dengan RNAR. Ribosom berperan dalam sintesis protein dan terdapat menyebar di sitoplasma
dan ada yang menempel di retikulum endoplasma kasar. Organel sel yang ketiga yaitu retikulum endoplasma atau dikenal dengan RE. RE terdapat dua jenis, yaitu RE kasar dan RE halus. RE kasar atau REK pada permukaannya banyak ditempeli oleh ribosom. RE kasar berfungsi sebagai transport protein yang disintesis di dalam ribosom. Sedangkan RE halus permukaannya tidak ditempeli oleh ribosom dan menghasilkan enzim yang dapat mensintesis fosfolipid, glikolipid, dan steroid. Organel sel yang keempat yaitu badan Golgi. Badan Golgi merupakan sekumpulan kantung pipi yang bertumpuk dan tiap kantungnya dibatasi oleh membran sakula. Badan Golgi berperan aktif dalam proses sekresi, terutama pada sel-sel kelenjar. Badan Golgi juga menghasilkan lisosom dan membentuk dinding sel pada tumbuhan. Organel sel yang kelima yaitu lisosom. Lisosom banyak terdapat pada sel-sel darah, terutama leukosit, limfosit, dan monosit. Lisosom berperan aktif dalam melakukan fungsi imunitas dengan mensintesis enzim-enzim hidrolitik untuk mencernakan bakteri patogen yang menyerang tubuh. Lisosom membantu menghancurkan sel yang luka atau mati dengan menggantikannya dengan sel baru yang disebut autofagus. Organel sel yang berikutnya yaitu vakuola. Vakuola merupakan organel sitoplasmik yang berisi cairan dan dibatasi oleh selaput tipis atau disebut dengan tonoplas. Pada sel hewan berukuran kecil, sedangkan pada sel tumbuhan berukuran besar. Vakuola berperan sebagai penyimpan cadangan makanan dan sisa metabolisme, pengatur tekanan turgor pada sel tumbuhan. Organel sel berikutnya yaitu plastida. Plastida merupakan organel spesifik yang hanya terdapat pada tumbuhan. Di dalam plastida terdapat zat pigmen. Berdasarkan pigmennya, plastida terbagi menjadi 3 jenis, yaitu plastida berwarna yang terdiri dari 1. Kloroplas mengandung klorofil atau zat warna hijau, dan 2. Kromoplas mengandung karotenoid atau zat warna kuning, jingga, dan merah. Dan plastida yang ketiga yaitu plastida tidak berwarna, yaitu leukoplas yang berguna untuk menyimpan cadangan makanan. Organel sel berikutnya yaitu sentrosom. Sentrosom hanya dijumpai pada sel hewan, berbentuk bulat dan kecil dan terdapat di dekat inti. Sentrosom berperan dalam proses pembelahan sel. Dan yang terakhir adalah badan mikro. Badan mikro terdiri dari 2 jenis yaitu peroksisom dan glioksisom. Baiklah, sekarang kita masuk ke topik yang terakhir mengenai mekanisme transportasi zat. Mekanisme transportasi zat keluar atau ke dalam sel melalui membran sel terdiri atas 2 cara, yaitu 1. Transport pasif, kedua transport aktif. Transport pasif adalah mekanisme perpindahan zat yang tidak memerlukan energi dan terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi antara zat dan larutan di kedua sisinya. Transportasi zat secara pasif melalui beberapa peristiwa berikut. 1. Difusi. Kedua, osmosis. Ketiga, difusi terfasilitasi.
Difusi yaitu perpindahan zat dari larutan yang berkonsentrasi tinggi atau hipertonis menuju larutan yang berkonsentrasi rendah atau hipotonis tanpa melalui selaput membran. Contohnya adalah pergerakan oksigen ke dalam sel saat kita menghirup udara. Osmosis yaitu perpindahan zat dari larutan yang berkonsentrasi rendah atau hipotonis ke larutan yang berkonsentrasi tinggi atau hipertonis melalui membran semipermeabel sehingga diperoleh larutan yang konsentrasinya seimbang atau isotonis. Contohnya adalah proses penyerapan air melalui bulu-bulu akar tanaman. Sedangkan difusi terfasilitasi yaitu proses difusi yang dibantu oleh suatu protein karir atau pembawa. Contohnya adalah gerakan perpindahan glukosa ke dalam sel. Mekanisme transportasi zat yang kedua yaitu transport aktif. Transport aktif merupakan jenis perpindahan zat melalui membran semipermeabel yang bergerak melawan gradien konsentrasi sehingga memerlukan energi dalam bentuk ATP. Transport aktif berjalan dari larutan dengan konsentrasi rendah ke larutan berkonsentrasi tinggi sehingga tercapai larutan isotonis. Contohnya adalah proses pengangkatan ion kalium dan natrium yang terjadi antara sel darah merah dan cairan ekstrasel atau plasma darah. Peristiwa transport aktif dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Endositosis, 2. Eksositosis. Endositosis adalah peristiwa pembentukan kantung membran sel yang terjadi karena adanya transfer larutan atau partikel ke dalam sel. Endositosis terbagi menjadi dua, yaitu pinositosis dan fagositosis. Sedangkan eksositosis adalah proses keluarnya suatu zat ke luar sel. Contohnya sekresi mukus atau cairan lengket dan tebal. Untuk lebih jelas, perbedaan antara endositosis dengan eksositosis dapat dilihat pada gambar berikut ini. Baiklah, itu dia tadi pembahasan mengenai struktur sel, komponen kimiawi sel, dan mekanisme transportasi zat. Jadi, hari ini materi sel kita sampai di sini. Silahkan kalian pelajari lebih lanjut dan kalian ulang-ulangi di rumah supaya tidak lupa. Sampai bertemu lagi di materi-materi berikutnya. Tetap semangat dan salam sehat.